Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir sains, terkembangkannya sense of inquiry, dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadwalnya di kelas mana, Pak? 10 IPS 1. Oh iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir pada hari ini. Dan sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Masih ada teman kalian yang tidak hadir? Ditondra, Pak. Mengapa tidak hadir? Sakit, Pak. Baik, kalau begitu mari kita doakan Andi Tondra semoga lekas sembuh. Pada pelajaran kita yang lalu kita telah belajar tentang pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Sekarang kita akan belajar tentang vulkanisme sebagai akibat dari dinamika litosfer dan pengaruhnya bagi kehidupan. Materi vulkanik ini dapat membantu kita mengenal penyebaran gunung api, material yang dikeluarkan gunung api, baik melalui proses intrusi maupun ekstrusi. Kita juga akan mempelajari bukti-bukti gejala vulkanisme di sekitar lingkungan kita. Pada kegiatan belajar kita kali ini akan ditayangkan cuplikan film dan slide tentang fenomena erupsi gunung api. Kemudian kalian secara berkelompok merumuskan pertanyaan yang nanti kita akan cari jawabannya. Tentunya kita akan mengunjungi beberapa titik atau objek di sekitar lingkungan kita, kemudian kita analisis dan verifikasi datanya. Setelah kalian melihat tayangan video dan slide tadi, silakan kalian diskusikan apa yang kalian dapatkan. Baik, silakan setiap kelompok kemukakan hasil diskusi kalian. Ya. Film tadi menceritakan bagaimana proses terbentuknya gunung api, yaitu naiknya magma dari dalam perut bumi. Aktivitas magma yang disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Pak, saya Andi. Proses terjadinya vulkanisme dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer atau kulit bumi. Apabila penyusupan magma hanya sebatas kulit bumi bagian dalam, dinamakan intrusi magma. Sedangkan penyusupan magma sampai keluar ke permukaan bumi disebut ekstrusi magma. Pak, mengapa hanya daerah tertentu saja terdapat gunung api? Apakah daerah sekitar kita berpotensi adanya gunung api, Pak? Pak, dengan adanya aktivitas vulkanik, pengaruh apa yang ditimbulkan bagi suatu daerah yang terdapat gunung api, Pak? Sebenarnya, menurut peta geologi lingkungan sekolah kita, terdapat batuan sedimen yaitu batu gamping yang sangat terkenal di dunia. Juga terdapat batuan vulkanik. Oleh karena itu, kita akan mengonservasi beberapa titik di sekitar lingkungan kita.
Tetapi sebelumnya saya akan menugaskan setiap kelompok untuk merumuskan masalah yang nantinya akan kita cari jawabannya di lokasi observasi. Siapa yang ingin lebih dulu mengungkapkan rumusan masalahnya? Ya. Rumusan masalah dari kelompok kaldera yaitu batuan jenis apakah yang terdapat di lokasi tersebut dan bagaimana proses terbentuknya. Adakah jenis batuan yang berkaitan dengan peristiwa vulkanisme? Bagaimana jawaban sementara kalian atas permasalahan tersebut? Kami telah sepakat, Pak, menduga bahwa jenis batuan yang terdapat di lokasi tersebut adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf dengan proses terbentuknya seperti yang terdapat dalam siklus batuan yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu. Betul, sempurnakan hipotesis kalian dengan menghubungkan proses terbentuknya batuan beku dengan peristiwa vulkanisme. Baik, siapa lagi yang mempunyai rumusan masalah? Saya, Pak, rumusan masalah kelompok vulkano. Apakah bukti-bukti bahwa lokasi tersebut telah terjadi proses vulkanisme? Adapun jawaban sementara kami bahwa di lokasi observasi terdapat bukti peristiwa vulkanisme, baik dalam bentuk intrusi maupun ekstrusi. Baik, kita akan mengunjungi beberapa titik observasi. Nah, para siswa sekalian, kita sudah berada di lokasi pengamatan pertama. Setiap kelompok silakan melakukan pengamatan dan memeriksa jenis batuan yang ada di lokasi ini. Gunakan palu atau martil untuk mengambil sampel batuan. Gunakan pula cairan HCl untuk melihat sampel batuan bereaksi atau tidak. Ayo lakukan. Baik, waktunya sudah selesai. Mari kita berkumpul dan mendiskusikan hasil temuan kalian. Baik, kita berhenti dulu di sini. Kita akan mendiskusikan hasil temuan kalian. Saya, Pak, kelompok kami menemukan batuan dengan ciri-ciri berwarna cerah, teksturnya sedang sampai kasar. Setelah kami teteskan cairan HCl, batuan ini bereaksi sehingga kami pastikan batuan ini mengandung CaCO3 atau kalsium karbonat. Batu ini adalah batu gamping tergolong jenis batuan sedimen bioklastik. Betul apa yang kalian kemukakan, bahwa terjadi pengangkatan dasar laut yang mengakibatkan majunya garis pantai dan terbentuknya perbukitan batu gamping seperti yang kalian lihat. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apa yang kalian temukan? Saya, Pak, kelompok kami menemukan batuan yang berbeda dengan ciri-ciri berwarna gelap, teksturnya berbutir kasar sedang, memiliki kristal. Jika cairan HCl yang diteteskan, batuan ini tidak bereaksi, sehingga kami berkesimpulan bahwa batuan ini termasuk batuan beku, namun kami belum mengetahui namanya. Benar yang dikemukakan oleh Nurdin, batuan ini adalah batuan beku disebut teorit. Dia bersifat plutonis karena terbentuk di dalam bumi. Batuan ini disebut juga dengan intrusi magma. Baik, kelompok berikutnya, silakan apa yang kalian temukan? Saya coba, Pak. Karena batuan ini berdampingan dengan batuan beku hasil intrusi magma, maka kemungkinan batuan ini adalah batu gamping yang mengalami metamorfosis sehingga berubah unsur dan strukturnya. Kalau tidak salah, ini yang disebut dengan batu marmer. Nah, tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Asia. Adapun manfaatnya bagi kehidupan, barangkali ada di antara teman kalian yang bisa menambahkan. Saya, Pak, jenis batu gamping dan batu diorit digunakan sebagai bahan bangunan dan jalan. Sedangkan batu marmer bernilai ekonomi cukup tinggi. Itulah sebabnya di belakang sekolah kita terdapat industri semen dan marmer. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada,
Saya ingatkan agar kalian mencocokkan data yang kalian telah temukan dengan buku teks, peta, dan dari berbagai sumber. Selanjutnya, kalian lengkapi data-data yang kalian temukan dengan data pendukung dalam laporan sebagai bahan presentasi di kelas nanti. Baik, kalian siap-siap. Mari kita menuju ke lokasi berikutnya. Coba kalian kemukakan apa yang kalian temukan di lokasi ini. Berdasarkan ciri-ciri yang ada di dalam buku 1000 fakta tentang batu dan mineral, batuan ini bernama tuf, yakni batuan yang terbentuk dari material gunung api yang membeku seperti batuan yang kita lihat sekarang ini. Benar, apa yang kalian temukan adalah material debu yang dikeluarkan oleh gunung api yang disebut dengan tuf. Tuf ini merupakan debu gunung api Cambah yang bagian intrusinya kita jumpai di lokasi pertama. Ya. Bagaimana dapat diketahui, Pak, kalau debu vulkanik di lokasi ini berasal dari gunung api Cambah? Apakah Cambah satu-satunya gunung api zaman purba di Sulawesi Selatan? Ya, pertanyaan kalian sangat menarik. Ternyata setelah diselidiki oleh ahli geologi, batuan di lokasi pertama dan di lokasi ini mempunyai umur yang sama. Sehingga oleh ahli geologi memasukkan daerah ini dalam peta geologi sebagai bagian dari satuan batuan atau formasi Cambah. Meskipun di Sulawesi Selatan terdapat beberapa gunung api zaman purba seperti Parepare, Sopeng, dan Batu Rape di Goa, tapi mempunyai umur yang berbeda. Hari ini tibalah saatnya kita menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis yang telah kalian rumuskan pada pertemuan yang lalu. Silakan dimulai. Pak, kami dari kelompok kaldera menemukan jenis batuan yang terdapat di lokasi 1. Pertama adalah batu gamping yang terbentuk oleh proses sedimentasi di dasar laut dangkal dan jernih, kemudian mengalami proses pengangkatan sehingga berada di daerah ketinggian. Kedua, batu diorit jenis adalah batuan beku dalam yang berbentuk oleh aktivitas intrusi magma. Saya perwakilan kelompok vulkano menjawab pertanyaan dan membuktikan hipotesis kami, yaitu 1. Adanya batuan diorit jenis batuan beku dalam yang terjadi oleh intrusi magma mengintrusi sejajar dengan lapisan batu gamping membentuk sil. 2. Adanya batuan marmer yang merupakan batu gamping yang mengalami metamorfosis karena bersentuhan dengan panas magma. Kami perwakilan dari kelompok erupsi. Pengaruh fenomena alam yang terdapat di lokasi observasi berupa batu gamping, batu diorit, dan batu metafor. Sangat bermanfaat bagi kehidupan seperti bahan-bahan dalam membangun rumah, jalan, dan jembatan. Juga terdapat industri besar seperti industri semen dan industri marmer yang banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, daerah Bantimurung dikenal dengan kesuburan tanahnya, kesejukan udaranya, dan keanekaragaman flora beserta faunanya. Ya. Mari kita beri apresiasi dengan aplaus untuk pemaparan hasil eksplorasi kalian. Itulah kesimpulan pembahasan materi kita. Selanjutnya, silakan cari informasi lagi terkait dengan peristiwa vulkanik lain, baik itu melalui media internet maupun melalui media informasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hasilnya lumayan, ada peningkatan. Semenjak diterapkan kurikulum 2013, siswa semakin aktif, kreatif, dan inovatif, mampu menemukan masalah, dan semakin berani mengungkapkan pendapat.